sebelum kita menanamkan saham di sebuah perusahaan atau kita mau investasi di sebuah perusahaan, pasti kita kan melakukan riset ya. Mungkin strateginya bisa dijelaskan ini, Bro. Ya, baik. Jadi memang tadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, kita harus tahu produk yang akan kita incar ini yang seperti apa, seperti itu. Plus disesuaikan dengan dana kita sebetulnya. Betul. Kita punya dana berapa, kita sesuaikan. Berarti kan dari 700 itu sudah bisa tereliminasi saham-saham yang misalkan ini terlalu mahal, gitu kan. Nah, ada sisa sekian saham yang bisa kita amati. Nah, kemudian yang kedua, alangkah baiknya kita menggali informasi yang banyak. Seperti yang tadi kalau mau beli rumah kita harus cek dulu sekelilingnya toh. Nah, bagaimana cara menggali informasi? Banyak sekali. Kalau mau individu menggali sendiri, ya kita bisa menambah pengetahuan, googling bisa, beli buku bisa. Beberapa buku itu sangat bagus sekali untuk investor pemula seperti itu. Ya silakan. Atau yang kedua, ketika zaman sekarang ini sudah zamannya IT ya. Jadi ketika kita sudah membuka account di kantor sekuritas tertentu, maka kita biasanya oleh broker yang bekerja di kantor sekuritas itu, kita dimasukkan ke dalam grup, katakanlah grup WA. Khusus untuk investor pemula. Mereka punya biasanya. Dan setiap hari itu diberikan informasi. Betul. Perekonomian Indonesia di era COVID ini kita akan turun di kuartal 1. Lah mau nggak mau, kita pasti setelah membaca, ini maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Kita bisa mencari tahu. Kenapa? Indikatornya apa? Kok Indonesia turun? Apakah dunia juga turun? Apakah negara tetangga juga turun? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penentu kita memutuskan mau membeli saham yang mana. Biasanya kan kalau paling gampang Bro Wida, anak muda itu kan sukanya kan beli pagi jam 9, kalau bisa besok jual sudah cuan, sudah untung gitu kan. Ya enggak masalah, bisa. Tapi memang kita harus lihat dulu tipe-tipe atau profil dari investor. Profil dari investor ini macam-macam. Tapi kalau boleh dikerucutkan, ada yang pertama itu penyuka risiko, ya, risk lover kalau saya bilang. Atau yang kedua, suka tantangan lah ya. Yang nggak suka risiko. Safe. Dia main safe ya. Biasanya kalau yang nggak suka risiko itu dia memang menjadi investor atau investasi di pasar modal, tapi tujuannya jangka panjang. Jaga-jaga kalau nanti ada apa. Nah, itu dia pikirannya ke sana. Saya nggak terlalu suka risiko deh. Ini aja nggak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang penyuka risiko. Saya lihat data pasarnya ketika gadget kita nyalakan, kemudian jam operasional bursa itu nyala, itu kan ada yang namanya running trade ya. Running trade itu saham-sahamnya bergerak dengan cepat, mengindikasikan ada perubahan harga di situ. Nah, biasanya mahasiswa atau anak muda itu seringnya lihat di situ. Ini sahamnya cepat sekali naiknya ya. Saya masuk di harga ini. Nanti saya keluar, pokoknya saya untung sekian saja sudah suka. Nah itu, cuman yang perlu kita ketahui, Bro Wida, prinsip investasi itu kan high risk, high return ya. Betul. Jadi kita nggak bisa ngomong yang bagus-bagus toh. Artinya kalau kita memang memutuskan untuk berinvestasi, maka sama seperti manusia yang hari ini sehat, bisa jadi nanti malam atau besok kita flu, kan gitu kan? Betul. Nah sama seperti dunia investasi. Ketika kita punya rasa emosional, saya sudah membeli saham ini, betul ini pilihan saya. Karena saya lihat jam ini naik, besoknya lagi naik. Wah ini kan emosi kita, ini bagus sekali. Adrenalinnya. Ya, ini good news bagi masa depan ekonomi saya. Tetapi ketika harganya turun, dia langsung, ini apa-apaan ini. Pasar tidak memihak saya. Nah kadang itu yang perlu dilatih, Bro Wida. Makanya anak muda kan senengnya jual cepat, rugi pun kalau bisa tidak usah terlalu lama. Nah itu kita namakan dengan manajemen risikonya. Kalau kita rugi, kita harus punya toleransi berapa persen rugi. Kalau kita untung, janganlah serakah. Nah itu Bro Wida. Makanya setiap orang sekarang dianjurkan, siapapun itu, ada 2 analisis yang bisa digunakan untuk melihat apakah rumah yang mau kita beli ini bagus atau tidak. Itu namanya analisis fundamental. Tapi ketika saham itu cocok untuk kita beli, artinya kapan masuk ke pasar, kapan keluar pasar, itu analisis teknikal namanya. Baca grafik.
Ya, kecenderungannya polanya seperti apa gitu. Tapi saya tidak bahas tuntas di sini. Saya hanya memberikan informasi saham itu seperti ini. Nah, kita orang awam sekarang sudah bisa dan juga peluangnya peluangnya ternyata memang di dunia saham itu tidak setakut yang kita bayangkan. Ini bisa menjadikan sesuatu yang menyenangkan ketika kita sudah benar-benar punya passion di dalamnya kan gitu loh. Betul. Jadi hampir sama kayak orang bisnis sih, Pak. Gini, orang bisnis itu kan juga investasi ya kan, dia harus beli barang dulu banyak, lalu kita jual. Kita nggak tahu itu laku apa enggak, tapi kan kita berani resiko, kita berani ngambil langkah dulu lah. Kan seperti itu ya. Betul sekali. Ya, pelajar pun juga bisa sekarang. Gitu ya. Iya, menjadi investor itu sangat bisa. Seperti itu. Dan sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu punya program sekarang. Namanya Yuk Nabung Saham. Jadi anggaplah saham itu memang investasi dasarnya kan. Tetapi oleh pemerintah, ayo kita anggap investasi ini seperti tabungan. Gini loh Mas Wida, Bro Wida. Saya dulu sekolah waktu kecil SD itu oleh kepala sekolah sudah harus memiliki buku tabungan. Betul nggak? Iya, Tabanas atau apa ya. Ketika kita masuk kelas 6 SD, mau lulus ke SMP, tabungannya sudah banyak. Kita sebagai anak SD waktu itu sudah senang sekali. Bahkan sampai sekarang sih, sekarang anak saya pun juga sudah diwajibkan punya tabungan. Tabungan berjangka ketika lulus SD baru bisa diambil untuk persiapan SMP. Betul. Nah, artinya apa? Masyarakat lebih paham tabungan. Artinya tingkat literasi mereka tinggi kalau tentang tabungan tadi. Karena sejak kecil kita sudah dibiasakan. Tetapi yang saya challenge ke anak muda, saya tantang ke anak muda sekarang, gimana caranya kita mengubah mindset kita, ya, kontribusi ke bangsa dan negara selain tabungan lah katakanlah, itu gimana? Gitu. Ya kita beli saham, kita jadi investor. Karena ini membantu putaran perekonomian. Membantu perekonomian, Pak Wida. Karena jujur saja sebetulnya dari populasi Indonesia yang 100% total penduduknya sekian banyak ini, hanya kurang dari 5% itu adalah investor di pasar modal. Di 5% yang investor itu pun kepemilikannya asing juga masih banyak, Pak. Nah, jadi kepemilikan asing artinya apa? Asing saja ikut mendanai perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Indonesia. Kita kok nggak melek-melek gitu. Mari kita melek investasi kan gitu. Tadi saya sudah bilang, satu lot cuma 100 lembar. Pilihan sahamnya banyak. Dan minimal di kantor sekuritas rata-rata sih sekarang memang mereka mungkin berkisar 100 sampai 500 ribu untuk open account ya. Tapi kalau mahasiswa biasanya 100 ribu sudah bisa. Dan itu memang sudah anjuran dari Bursa Efek ke anggota bursa. Kadang gini loh, anak-anak mahasiswa itu kalau punya rezeki lebih, misalkan ketika hari raya atau apa, pasti kan punya uang saku lebih nih. Kita pergi ke store clothing, kita pergi ke rumah makan, kita ngeluarin uang 500 sampai 1 juta untuk konsumtif, untuk beli, gitu ya? Gak masalah gitu loh. Gimana kalau ini kita gunakan untuk hal yang bisa mengubah mungkin masa depan kita, mungkin juga ilmu kita juga kan gitu loh. Kita coba untuk investasi. Sederhananya seperti itu sih. Gitu loh. Jadi program pemerintah yang namanya Yuk Nabung Saham tadi, kita ibaratkan gimana kalau kita punya dana, kita sisihkan entah setiap bulan, entah 2 bulan sekali, tergantung dompet kita masing-masing. Ada yang seminggu sekali. Saya beli saham ini 1 lot. Minggu depan atau bulan depan atau 2 bulan sekali saya tambah lagi 1 lot. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan menabung sekarang. Gitu, Bro Wida. Pilihan sahamnya banyak sih. Tergantung kita sekarang. Tapi kalau mau saya buka sedikit ya, teman-teman mungkin juga kepingin tahu saham tuh yang relatif kuat meskipun ekonomi negara tergoncang tapi dia relatif kuat, itu biasanya kita sebut dengan saham yang ada di gerombolan atau kumpulan yang namanya blue chips. Saham-saham blue chips. Blue chip ya? Blue chips. Blue chips. Blue chips itu kita sebut dengan saham-saham yang memang kapitalisasi pasarnya kuat. Nah, ada saham blue chips, ada second liner, saham yang lini kedua, ada yang third liner. Saham lini ketiga ini biasanya yang murah-murah, yang kadang-kadang dia ada level-levelnya gitu. Iya, betul. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia melejit sendiri, naik sendiri. Nah, itu biasanya disebut dengan saham gorengan. Ada yang seperti itu.
terus tiba-tiba besoknya diem lagi volume perdagangannya, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba. Nah ini biasanya ada juga yang mempelajari strategi itu. Ya. Nah tapi kalau memang ingin melihat saham-saham yang memang secara apa ya, perekonomian dalam kondisi apapun dia masih kuat ya, artinya ketika perekonomian kita down, saham ini juga down tapi tidak terlalu lama, dia reboundnya sangat cepat. Itu saham-saham blue chips. Ada beberapa. Biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tapi kita tidak sadar. Oh iya. Contohnya yang pertama, Bro Wida, Unilever. Semua produk di rumah kita ada kita semua mandi, ya? Iya. Kita mandi, betul. kita semuanya Unilever. Betul. Unilever. Yang kedua, yang ada di dompetnya orang tua kita atau yang ada di dompet kita bagi kita pekerja, atau yang masih SMA yang ada di dompetnya mama papa. ATM bank apa? BCA, BNI, Mandiri, BRI, atau Bank Jatim misalkan, ya, Bank Danamon, semuanya itu ada sahamnya dijual. Dan setahu saya, sekarang perbankan di Indonesia ini mewajibkan para karyawannya untuk membeli saham, untuk membeli sahamnya di tempat dia bekerja sendiri, walaupun jumlahnya kecil. Ya. Gitu. Itu programnya namanya ESOP. ESOP ya, oke. Employee Stock Ownership Program. Program kepemilikan saham oleh pegawai. Ya, salah satu contohnya yang paling mudah itu ya BCA. Misalnya. Ketika pegawai ini sudah bekerja lama di BCA, selain dia mendapatkan reward dari gaji dan bonus, dia juga mendapatkan jatah sahamnya BCA. Kenapa BCA mengeluarkan saham untuk pegawainya? Agar pegawai memiliki rasa loyal ya, loyalitasnya meningkat sehingga pekerjanya juga ada target plus lah. Betul, itu seperti itu. Jadi itu namanya ESOP ya. Nah, sehingga memang kita perlu pengetahuan terkait itu. Kalau kita punya uang, tidak punya pengetahuan, sama saja. Kalau kita tidak punya dana, tapi kita punya pengetahuan, nah sudah dibantu pemerintah. Satu lot cuma 100 lembar. Artinya minimal sekali dana yang bisa kita siapkan seperti itu. Nah, itu sih. Terus saham-saham lain misalkan ya, kartu perdana, itu juga ada Telkom, provider ada XL, betul, ada Indosat seperti itu, atau jalan tol itu juga ada Jasa Marga, itu kode sahamnya JSMR ya. Jadi saham itu dari 700 semuanya dicoding, dibuatkan kode khusus, dan satu saham itu kodenya pasti 4 huruf. Kalau TLKM berarti Telkom. Kalau BBCA berarti BCA Bank. Kalau BJTM Bank Jatim. BMRI Bank Mandiri. Gitu Bro Wida. Jadi tinggal kita lihat sekarang berapa pergerakan harganya, satu lembarnya berapa. Seperti itu. Nah, saham-saham yang tadi saya sebutkan itu adalah saham-saham yang memang secara pergerakan itu sangat dalam tanda kutip jangka panjangnya sangat baik. Fundamentalnya bagus. Konsisten lah ya. Ya, konsisten. Artinya tidak seperti saham yang third liner tadi. Ini saham ini bisa dijadikan peluang, terutama bagi kita untuk menunjang perekonomian kita di jangka panjang seperti itu. Saham-saham itu. Bahkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap investor, setahu saya itu ada beberapa perusahaan yang TBK terbuka itu dia mengeluarkan neracanya, laporannya itu di surat kabar. Betul. Di televisi. Betul. Seperti itu. Jadi untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar terbuka, kita open berapa keuntungan kita, kemudian konsistensi perusahaan dan juga besarnya perusahaan ini seperti apa. Seperti itu. Nah, itu memang kalau perusahaan go public itu adalah hal yang ada yang sifatnya mandatori dan voluntary, ada yang wajib, ada yang tidak. Nah, yang wajib adalah memang mereka harus menyediakan laporan itu, Bro Wida. Dan itu harus bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi kalau kita beli saham yang 700 perusahaan itu menjadi pilihan kita, semuanya itu harus ada laporan keuangannya. Bisa di-download. Harus. Karena memang perusahaan yang go public, namanya aja go public ya, mereka harus memberikan laporannya. Kenapa? Karena yang mendanai kan investor. Nah itu. Tapi kalau perusahaan yang belum go public, masih kepemilikan keluarga, apa tujuannya mereka memberikan laporan keuangan ke publik? Kan tidak mencari investor mereka. Nah itu. Tapi kalau perusahaan go public, saham-saham tadi itu mereka harus memang. Nah dari laporan keuangan itu kita bisa menilai sebetulnya. Saham ini dalam tanda kutip sehat atau tidak? Saham ini baik atau tidak? Saham ini bisa melunasi utangnya atau tidak?
saham ini membagi dividen atau tidak. Ya. Nah, gitu Bro Ida. Jadi lengkap memang di situ. Artinya memang membutuhkan suatu pengetahuan, tidak perlu terlalu dalam, tapi setidaknya kita tahu, oh perusahaannya seperti ini sehat. Saya lihat indikatornya dari ini gitu. Nah, untuk indikator menganalisis saham itu sehat atau tidak, mungkin nanti part kedua saja, Bro Ida. Karena panjang lebar di situ. Saya bisa memberikan informasi itu. Siap, nanti itu. Kita akan kupas itu nggak setengah-setengah. Jadi di channel Inspirasi Wida kita akan kupas semuanya. Mungkin di part kedua kita akan bahas yang lain lah, yang lebih menarik lah, ya, yang lebih menarik gitu ya. Betul. Jadi apalagi ya, Bro Ida, kalau mau ngomongin. Karena perusahaan pun kalau misalkan suatu perusahaan ini ingin meminjam ya, membutuhkan pinjaman dari bank pun juga harus ada audit. Jadi bank itu harus benar-benar yakin bahwa perusahaan ini bisa dengan pinjaman ini bisa mengembalikan tepat waktu, perputaran omsetnya seperti apa, itu harus ada audit. Kemudian asetnya apa, itu kan harus ada. Sama mungkin juga kan kalau investor ini, kita sebagai investor harus benar-benar yakin lah, tahu apa yang akan kita invest, perusahaannya seperti apa, karakternya seperti apa, dan peluang kita bagaimana kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang pengetahuan itu harus kita punya sebagai seorang investor ya. Terus tadi kan kalau di Universitas Majung itu kan ada payungnya ya, ada apa? Ada lembaganya yang untuk menangani saham atau paling tidak memfasilitasi mahasiswanya untuk ikut di dalam dunia itu. Tapi buat teman-teman yang lain yang di luar kota, teman-teman yang mungkin tidak di kampus Majung itu lewat mana ini Pak? Kalau misalkan dia mau belajar nih, aku ingin yang dijelaskan sama Pak Bro Renal tadi, dengan uang sekian aku bisa ikut saham. Nah itu lewat mana gitu? Baik, terima kasih. Kalau yang paling dekat sih memang lewat kampus kami bisa. Kampus ya? Ya, jadi kampus kami ini ada periode tertentu yang mana kami itu melakukan webinar. Ya. Karena ini kan di tengah-tengah suasana yang tidak memungkinkan untuk offline meeting ya. Jadi kita ada webinar dan biasanya rutin. 1 minggu sekali itu kemungkinan pasti ada seperti itu. Nah, siapa yang memberikan materi? Itu ada rekan dari Dana Reksa Sekuritas, broker tersertifikasi, yang memang dia itu memang memberikan edukasi ke investor maupun calon investor. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dan begini, kalau memang rekan-rekan yang ada di Malang ingin apa ya, atau Jawa Timur lah ya, Jawa Timur boleh. Silakan mampir ke tempat kami bisa ya? Bisa sekali, karena memang kami sering kali mendapatkan dari luar bisa ya? Bisa. Okay. Karena memang di Malang itu investor kalau punya account di Dana Reksa semuanya ya ke Majung. Siapapun itu, tidak hanya mahasiswa. Gitu itu. Siapapun itu. Nah, itu informasinya teman-teman. Bisa ke tempat Dan kami. Kemarin menang ya, juara 3 kalau salah ya. Oh iya. Se-Indonesia itu ya. Kalau memang di Indonesia itu kampus-kampus itu diharapkan oleh pemerintah menjadi agen untuk memberikan kontribusi ke masyarakat tentang literasi keuangan. Khususnya pasar modal. Nah, dari se-Indonesia ini sekian ratus kampus yang sudah memiliki yang namanya galeri investasi. Galeri investasi ini memang didirikan atas kerjasama 3 pihak sekarang ya. Kampus, anggota bursa, silakan pilih sendiri kampusnya mau pakai anggota bursa siapa. Kalau di Majung kan pakai Dana Reksa. Dan pihak ketiganya yaitu Bursa Efek Indonesia. Itu setiap tahun memberikan award atau penghargaan. Nah, award ini kita semua dikumpulkan di Jakarta seperti itu. Setiap perwakilan dari universitas, dari galeri investasinya dikumpulkan sana. Kemudian dari Bursa Efek memberikan award, penghargaan terhadap kampus-kampus yang unggul di bidang kategori ini. Nah, kebetulan kami kemarin di Majung mendapatkan predikat memang kampus terbaik ketiga se-Indonesia untuk kategori transaksi perdagangan saham tertinggi se-Indonesia. Jadi dalam 1 tahun, di tahun 2019 kemarin, hanya dalam 1 tahun kami bisa membukukan transaksi perdagangan itu 103 miliar. 103 miliar ya? Luar biasa. 103 miliar. Jadi itu transaksi yang dikumpulkan oleh Dana Reksa Sekuritas, yang investornya itu ya sebagian besar mahasiswa kami. Sebagian yang lain ya masyarakat awam. Dari manapun itu.
Berarti ini misalkan teman-teman dari luar kampus Macung atau dari teman-teman SMA ingin, kalau katakanlah sekedar bertanya lah, itu melalui galeri bursa saham di Macung bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Bisa menemui Pak Renal Suganda. Bisa. Nanti akan diberikan penjelasan ya. Bisa sekali. Ini kesempatan kalian teman-teman buat kita bisa berinvestasi lebih dini. Seperti judul di flyer kita mengenal saham lebih dini. Karena jangkanya akan lebih panjang ya kalau kita mengenal lebih dini gitu loh. Karena memang kalau mau kita kupas tuntas pasar modal sampai ke instrumennya, ke saham itu seperti apa, memang membutuhkan waktu yang agak ekstra. Ya. Tetapi khusus untuk investor yang memang mindsetnya saya ingin belajar tentang saham, tips dan triknya, strateginya, kemudian bagaimana saya menjual membelinya. Nah itu bisa. Kita punya beberapa pertemuan memang khusus untuk itu, seperti itu. Jadi bisa. Anak SMA apalagi sekarang, Bro Wida, itu sangat agresif sekali. Agresif anak ya. SMA, betul sekali. Ini misalkan gini, ini kan masa pandemi ya, berarti kan galerinya pasti tutup ya. Hanya melalui online katakanlah kan gitu ya. Ya online itu betul. Kira-kira teman-teman nanti misalkan ini video ini kan nanti pastinya akan kami share linknya di teman-teman SMA dan juga kampus-kampus ya yang lain. Jadi misalkan teman-teman yang lain ini ingin memperoleh informasi itu melalui apa ya, melalui web atau mungkin ada kontak person atau bagaimana gitu. Ada, boleh Bro Wida. Nanti mungkin saya bisa kasih. Oke. Nomor saya ini gimana? Nanti saya cantumkan di linknya aja, ada apa akun Instagramnya Pak Bro Renal, nanti bisa di DM, mau ditanya apa tentang saham, karena sebelum kita tayang ini juga banyak pertanyaan sih tentang saham, bagaimana kita memulai saham lebih dini untuk pemula kan gitu. Nah, satu hal lagi Bro Wida yang ingin saya ungkapkan. Pasar modal ini sudah masuk ke, artinya sudah diterima oleh pesantren-pesantren besar. Jadi mahat ya. Betul. Jadi beberapa pesantren besar itu sudah membuka diri. Kalau zaman dulu mungkin kita sering dengar ya, saham ini judi. Nah, padahal saham di pasar modal ini itu aturan mainnya jelas. Ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 8 tahun 95. Ada yang memonitor. Sekarang namanya OJK. Oke, betul. Undang-undangnya nomor 21 tahun 2011 itu. Nah, kemudian ada aturan mainnya, skemanya sangat jelas. Bahkan ada saham-saham juga yang kita sebut dengan saham syariah. Nah, saham syariah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan memang oleh pihak yang berwenang. Jadi, kenapa sosialisasi ini gencar dilakukan bahkan sampai masuk ke pesantren? Biar kita paham, kita itu bisa kok membangun bangsa. Dengan cara apa? Nah, kalau memang kita punya rezeki sedikit, kita membeli saham, misalkan kita nggak yakin ini sahamnya saham apa, minuman keras nggak mungkin masuk ke sahamnya syariah. Kan ada saham multi bintang Indonesia, MLBI, itu memang produknya ada berbahannya alkohol gitu kan. Bahkan pernah satu lembarnya 1.100.000. Satu lembar itu pernah, Bro Wida, saham MLBI itu 1 juta loh. Jadi kalau kita mau jadi investor, kan 100 lembar. Minimal kita harus punya uang 100 juta. Nah, itu. Nah, kita beli saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah. Itu ada. Seperti itu. Banyak pilihannya. Nah, sehingga sosialisasi ini masuk ke segala penjuru istilahnya. Kemanapun itu. Ke semua kalangan. Itu agar kita semua tahu sebetulnya. Makanya program pemerintah Yuk Nabung Saham ini, kalau bisa memang investor kita, warga negara Indonesia, itu yang mendukung sepenuhnya pasar modal kita. Asing memang masih banyak. Asing memang bagus ketika masuk ke Indonesia. Artinya Indonesia dipercaya. Iklim investasinya sangat sehat. Betul. Tetapi ketika investor kita yang lokal investor ini jumlahnya tidak meningkat-meningkat, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Gitu. Orang Indonesia sendiri kok nggak percaya sama perusahaan di Indonesia kan gitu kan? Betul. Artinya ya memang kita sudah waktunya mendukung, mensupport gitu kan, seperti itu. Gitu sih. Sedikitnya ada lagi mungkin Bro Wida yang mau ditanyakan. Silakan. Mungkin ini sudah cukup ya. Jadi gambaran, nanti lebih detailnya teman-teman bisa melalui Instagram di Inspirasi Wida, bisa melalui kolom komentar di channel ini.
kasih pertanyaan. Kita akan adakan part kedua. Karena selamat ya, ini Bro Renal ini sebentar lagi juga mau berangkat ke Korea ini ya untuk meneruskan S3-nya ya. Oke. Terima kasih. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ingin memulai ini belajar tentang saham di Malang, ada di Universitas Macung, itu nanti bisa menghubungi Pak Bro Renal. Instagramnya akan saya tampilkan nanti, bisa langsung dihubungi gitu ya. Bisa. Oke. Baik, mungkin untuk session kali ini kita sudahi dulu karena sudah sudah padat ini. Ini sudah sangat berguna untuk teman-teman. Pesan saya, jangan takut untuk berinvestasi. Kita bantu perekonomian Indonesia melalui investasi saham. Selamat malam. Bye-bye. Bye.